Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita harus bangkit saat terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga kesehatan selalu membersamai kita semua. Selamat datang di program yang saya juga sangat merindukannya ya. Program ini saya sangat berterima kasih sama Coach Mario. Dulu sebelum jadi ada pekerjaan saya sering melaksanakan ini, yaitu program alumni STMI Berbagi untuk Indonesia Bercahaya. Hari ini kita akan belajar Intro to Graphology for Recruitment dari yang praktisioner sampai yang profesional bersama Coach Mario Saverius Kojongian, SS, CPS, CNHS, CNSHP, CNSCP, CNPSP, CNHRP, CNTP, CHLP, CHMP, CHSP, CSTMI, NTL, CHFT, CSLHF, CLMA, GASP, CNCP, CFH, CCW, CELC, CHA. Beliau merupakan Certified Master Handwriting International Master Handwriting Analysis from Caro, candidate USHIU, United States of America, Certified Public Speaker, Trainer and Motivator, Certified Graphology, NLP and Goal Achievement System Practitioner, founder of Graphology for the Bright Future, Talenta Institute Indonesia, Totalindo Learning and Consulting, Quantum Private Lessons, Professional Graphologist since 2010, Professional Teacher and Instructor since 2004, Professional Coach, Human Resources Consultant, Associate Trainer of RMI, Revolution Mind Indonesia, first, second, IE Trail Institute, third, Enjoying Life Series.id, Top 20 Wirausaha Bank Indonesia Sulut 2014, 1000 Wirausaha Muda GKN Kemenkop UKM RI 2013, finalis Marketeer Youth Startup Icon Mark Plus Institute 2013, mentor koperasi dan UMKM Provinsi Sulut 2015, 2016, 2017, alumni STMI dan Top 37 Sakti Syaputras STMI Trainer. Baik, tanpa panjang kali lebar, kepada Coach Mario dari Manado, Sulawesi Utara, kami silakan. Tepuk tangan. Oke, sip. Thank you. Selamat malam. Thank you Coach Sakti. Selamat malam teman-teman. Senang sekali malam hari ini kita hadir lagi di alumni STMI Berbagi ya. Coach Sakti bisa diizinkan saya untuk share PowerPoint ya, untuk slide bisa diizinkan share. Sudah Coach, sudah. Iya, siap. Oke. Nah, oke teman-teman, tanpa panjang lebar kita langsung aja ke pembahasannya. Oke, teman-teman, saya buka presentasi malam ini dengan pepatah bijak yang mengatakan knowing others is wisdom, knowing yourself is enlightenment. Semoga malam ini kita bisa mendapatkan kebijaksanaan dan pencerahan di kelas Intro Graphology for Recruitment, Practitioner and Professional. Nah, teman-teman, profil saya tadi sudah dibacakan oleh Coach Sakti. Terima kasih. Sebelum kita masuk, kita ke tata tertib ya, teman-teman. Jadi, teman-teman selama pembahasannya di presentasi malam ini diharapkan untuk berpartisipasi aktif ya, fokus ke materi. Teman-teman juga diharapkan untuk tetap berpartisipasi aktif lewat kolom chat ya, atau bisa raise hand jika memang ada yang ingin ditanyakan. Nah, tapi dalam artian di sini tetap nanti ke moderator ya, nanti moderator yang arahkan Coach Sakti. Nah, untuk slide presentasi tidak usah dicoret-coret, karena nantinya Coach Sakti juga pasti akan share ke grup-grup ya untuk video recordingnya. Nah, pembahasan malam hari ini kita ke arah Graphology for Recruitment aja ya, pembahasan tentang ke grafologi aja, tidak usah pembahasan lain supaya kita tetap fokus ke materi. Nah, malam ini kita langsung masuk ke Graphology for Recruitment ya. Jadi bagaimana grafologi dapat membantu ya Bapak Ibu teman-teman untuk merekrut orang yang tepat ya bagi kemajuan perusahaan dan institusi Anda. Nah, kurang lebih 1 jam ke depan Bapak Ibu teman-teman kita akan pembahasan ke 3 materi ini ya di Selasa 4 Januari jam 20.30 sampai 21.30 WIB. Nah, pembahasan ke Intro to Graphology. Jadi akan ada pengenalan ya tentang apa itu ilmu grafologi bagi yang belum pernah dengar. Nah, di sini kita akan konsen sesuai dengan judul Graphology for Recruitment, yaitu grafologi sebagai alat tes. Nah, alat tes di sini kita akan lihat seperti apa dan bagaimana grafologi memang dapat
membantu ya Bapak Ibu teman-teman merekrut orang yang tepat bagi kemajuan perusahaan dan institusi Anda. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau tanya di sini apa ada yang sudah pernah belajar grafologi ya? Menurut teman-teman grafologi itu apa kira-kira? Nah, yang sudah pernah belajar grafologi bisa share di sini. Coach Rino, wah, ini Coach Rino ini mantap. Ada Ustaz Rino luar biasa. Senior ya, oke. Senior jadi junior, wah keren ini. Pasukan Bekasi. Nah, yang pernah belajar tentang grafologi bisa ketik kolom chat ya. Nah, kalau yang senior sini memantau aja ya. Jadi nggak enak ini sama pasukan Karus udah muncul. Oke teman-teman, silahkan ketik kolom chat ya. Teman-teman pernah dengar grafologi? Silahkan ketik kolom chat apa grafologi itu. Nah ini Pindang, Bandeng. Ya, silakan Pindang kalau mau berpartisipasi. Kalau senior terserah mau berpartisipasi atau memantau aja. Nah oke, sudah kolom chat ya. Ilmu tulisan tangan ya dari Sultan. William Chandra membaca analisa tulisan tangan betul. Oke. Nah, thank you teman-teman yang sudah berpartisipasi ya. Nah, di sini Johan taruh ilmu tentang tulisan tangan. Nah, betul. Nah, jadi teman-teman di sini ternyata Anda ini sudah memiliki pemahaman dasar tentang grafologi. Jadi memang grafologi itu juga mungkin ada yang belum pernah dengar, tapi grafologi sudah mulai berkembang di Indonesia. Nah, buktinya juga saya dari bagian utara Indonesia belajar grafologi sampai ke US ya, sampai ke Karos. Nah, sama Coach Rino kita ini alumni Karos, jadi saling mendukung meskipun satu di Bekasi, di kepadatan Jabodetabek, satu di bagian utara dekat Filipina. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberikan definisi grafologi menurut Ibu Erika Karos. Nah, kalau Coach Rino di sini mungkin sudah akrab ya, karena memang pasukan Karos juga ya, kita sama-sama di Karos ini. Jadi Karos ini sebuah sekolah analisa tulisan tangan, sekolah grafologi terbesar ya. Levelnya internasional, paling lembaga grafologi terbesar di dunia ya. Dihadir di beberapa negara. Nah, Ibu Erika Karos ini profilnya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi Ibu Erika Karos ini memang seorang jenius di grafologi. Kalau di dunia fisika ada Albert Einstein, kalau di dunia grafologi ada Ibu Erika Karos. Nah, teman-teman kurang lebih seperti ini profil dari Ibu Erika Karos. Jadi sudah lebih dari 40 tahun memang sebagai internasional grafolog dan merupakan penulis buku grafologi ya, lebih dari 70 buku. Kita bayangkan kalau 70 buku grafologi internasional termasuk ensiklopedia of handwriting analysis, berarti orangnya itu benar-benar memang sudah jenius di bidang itu. Nah, beginilah teman-teman sebuah definisi dari grafologi ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya saya ke Pak Irmansyah dulu. Halo Pak Irmansyah, selamat malam. Malam Coach. Ya, jadi juga sepertinya pemerhati grafologi dari Bangka Belitung ya, alumni saya juga. Nah, ini Pak Irmansyah bisa open kamera sebentar. Ini mantan kadis dari mantan pejabat ya, birokrat pensiunan di Bangka Belitung, tapi di masa pensiunnya ini banyak terlibat di pengembangan diri. Nah, Pak Irmansyah bisa bantu saya supaya kita ada interaktif ya. Untuk slide ya seperti biasa. Oke, silakan Pak Irmansyah, calon trainer grafologi masa depan Indonesia. Sip. Bisa kebaca Pak Irmansyah? Bisa. Ya. Grafologi atau analisa tulisan tangan merupakan salah satu sistem hasil penelitian yang sudah tervalidasi untuk menggambarkan kepribadian seseorang melalui analisa tulisan tangannya. Setiap pikiran manusia mengandung perpaduan karakter dan akumulasi pengalaman hidup yang unik dan sangat kompleks. Tulisan tangan mencerminkan hal ini dengan harus berevaluasi secara konsisten. Tidak ada dua sampel tulisan tangan yang sama.
Asesmen grafologi membantu kalangan profesional yang terlibat di bidang konseling dan psikologi. Iya. Oke, thank you Pak Irfan dari Bangka Belitung. Nah, teman-teman dari slide ini kita bisa lihat ya, bisa baca. Terima kasih Pak Irfan dari Bangka Belitung sudah membantu membacakan. Nah, teman-teman dari sini kita lihat bahwa grafologi itu betul-betul sebuah hasil riset penelitian yang memang sudah tervalidasi. Nah, kalau bicara sudah tervalidasi berarti itu sudah sah ya dalam secara ilmiah ya. Nah, jadi teman-teman di sini kita bisa menyimpulkan bahwa grafologi ini bukan ilmu macam-macam ya, dituduh sebagai ramalan atau ilmu falak atau ilmu perbintangan, itu tidak sama dengan astrologi ya. Jadi dalam psikologi itu ada disebut efek Barnum ya. Jadi banyak terkadang orang-orang menanyakan apakah grafologi ini masuk efek Barnum ya. Jadi ketika seseorang melihat semacam ramalan dari astrologi seperti itu, terus dianggap barang ini jadi karakternya secara umum, lalu orang kegeeran melihat kalau saya misalnya Virgo, kalau saya Scorpio seperti ini. Nah, lalu disamakan dengan grafologi seperti itu. Maka astrologi itu ilmu pergerakan bintang, teman-teman. Nah, kalau grafologi itu beda, dia sebuah hasil sistem penelitian, hasil riset yang memang sudah tervalidasi ya, teman-teman. Nah, itu bedanya. Nah, di sini juga dijelaskan memang grafologi ini memang mencerminkan ya. Jadi pikiran manusia ini mengandung perpaduan karakter dan akumulasi pengalaman hidup ya. Jadi lewat tulisan tangan ini sangat akan nampak karakter-karakter setiap orang dari sisi alam bawah sadar itu akan keluar lewat tulisan tangan. Nah, grafologi ini terus berevolusi ya secara konsisten. Jadi memang penelitian grafologi ini teman-teman sudah berabad-abad ya. Masih dari zaman filsuf Aristoteles seperti itu teman-teman. Ini sudah dipergunakan ya, masih zaman Kaisar Nero ya. Jadi peradaban-peradaban Yunani, Romawi kuno ini sudah dipakai ya, sudah ditemukan ya oleh para filsuf juga. Jadi ini sudah merupakan penelitian berabad-abad, jadi bukan baru kemarin seperti itu. Nah, jadi ini usianya sudah lama ya seperti itu. Nah, di sini juga disebutkan tidak ada dua sampel tulisan orang yang sama. Nah, kalau dari statement ini berarti grafologi ini punya ciri khusus ya. Jadi dia menceritakan ya, akan menunjukkan identifikasi seperti itu soal DNA ya. Jadi DNA atau sidik jari. Nah, jadi kalau misalnya astrologi itu seluruh orang, misalnya orang Virgo itu di seluruh dunia sama seperti itu. Jadi cuma dalam 12 pola itu dalam astrologi, misalnya orang Taurus, mungkin kocak ini orang Taurus ya kalau saya lihat juga. Nah, kalau misalnya orang Taurus, benar. Saya juga Taurus ya. Taurus ini biasanya langsing-langsing kalau orang Taurus. Nah, jadi kalau Taurus itu kuat makan, makanya sering identikan dengan pembulatan seperti itu. Nah, jadi teman-teman, grafologi ini tidak seperti astrologi. Jadi tidak ada dua sampel orang yang sama, berarti DNA kita itu akan terlihat. Sidik jari kita akan terlihat di situ. Nah, ini keunikan grafologi ya, Bapak Ibu. Nah, pada akhirnya Ibu Erika Karus sendiri menyimpulkan ya, buat satu kesimpulan bahwa asesmen grafologi ini membantu kalangan profesional yang terlibat di bidang konseling dan psikologi. Jadi memang kalau Anda memang betul-betul serius masuk ke bidang psikologi atau sudah pelaku praktisi psikologi ya, konseling itu sudah puluhan tahun atau belasan tahun ya, saya sarankan Anda mendalami grafologi ini ya, seperti itu. Karena kalau Anda terlibat di dunia konsultan SDM, HRD, HR itu, kurang lebih setahun ini saya sudah mentraining manajer-manajer HRD se-Indonesia ya. Manajer HRD di kementerian, manajer HRD di perusahaan-perusahaan besar yang karyawannya itu lebih dari 1.000 orang. Semua itu sudah ikut kelas saya. Ada juga direktur operasional dari berbagai bank di Cirebon dan di seluruh Indonesia. Nah, jadi dari pengalaman yang saya ceritakan tadi dan definisi ini, sangat jelas ya Bapak Ibu teman-teman, grafologi ini sangat murni ilmiah dan penggunaannya istilahnya sudah aman, jadi sifatnya universal seperti itu. Jadi jangan takut menggunakan grafologi ini untuk rekrutmen karena memang keakuratannya itu ya cukup akurat. Nanti akan dijelaskan di slide berikut. Nah, tanpa panjang lebar teman-teman, di sini juga saya menampilkan definisi grafologi dari
seorang grafolog internasional juga, Bart Paget di sini. Nah, kalau saya lihat ini Coach Rino ini ahli seperti ini ya. Jadi apa? Jadi gugup ini pas training kalau ada Coach Rino, jadi nggak enak. Nah, jadi teman-teman kita lihat di sini Bart Paget ya. Profilnya kurang lebih seperti ini sudah dijelaskan. Dia juga pakar grafologi ya, internasional, grafolog internasional. Nah, jadi memang di dunia ini ada banyak sekali grafolog internasional ya. Ada Andrea M. Nicola dan juga beberapa grafolog internasional lain. Nah, di Indonesia kebetulan presidennya Kang Afif. Nah, jadi Bart Paget ini teman-teman memberikan sebuah definisi ya tentang keakuratan dari grafologi itu sendiri. Beliau mengatakan bahwa senjata rahasia adalah tulisan tangan. Senjata rahasianya itu seperti apa? Nah, maksudnya jika kita memiliki senjata rahasia yang memungkinkan kita melihat ke dalam kantor pusat ya, kantor pusat kompetitor ya. Kompetitor itu berarti pesaing kita. Nah, kita bisa melihat seluruh dokumen file, dokumen dan rencana-rencana perang. Nah, jadi dalam hal ini bukankah kesempatan kita untuk menang ya? Istilahnya akan meningkat karena data-data dari kompetitor kita sudah kita dapatkan. Jadi berhati-hatilah dengan sampel tulisan tangan Anda. Sampel tulisan tangan Coach Sakti sampai sekarang belum saya analisa, ini masih disembunyikan ya. Nah, kalau Coach Rino juga belum sempat terdeteksi. Nah, jadi tentu saja kita tidak sedang dalam perang ya teman-teman, tapi kita membutuhkan senjata rahasia. Nah, senjata rahasia ini semacam alat ya, detektor seperti itu, untuk memenangkan hati seseorang yang Anda harapkan. Nah, senjata itu adalah analisa tulisan tangan. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa grafologi ini bisa dijadikan satu tools. Misalnya kita sedang ada gebetan misalnya seperti itu, atau mungkin pasangan kita, atau mungkin ada orang-orang tertentu yang ingin kita dekati, berarti kita bisa pakai ilmu ini ya Bapak Ibu teman-teman, supaya kita akan lebih mudah, lebih gampang masuk ke orang itu. Jadi kalau ada yang lagi pacaran, ada gebetan, kita pakai ilmu grafologi ini. Saya juga seperti itu. Setelah jadi grafolog, tiba-tiba mantan juga wapri saya ya, DM saya mau minta dianalisa. Nah, saya analisa. Setelah analisa saya bilang, nyesel kamu nggak jadian sama aku. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa pakai grafologi ini untuk forensik ya. Jadi polisi-polisi di Amerika ya, aparat hukum, agen FBI CIA itu pakai grafologi. Nanti sebentar akan dijelaskan. Nah, kurang lebih definisi grafologi menurut Bart Paget, international grafolog seperti itu. Nah, di sini ada satu informasi, apakah Anda tahu ya teman-teman tahu bahwa tulisan tangan itu merupakan tulisan otak. Jadi handwriting is brain writing ya teman-teman. Nah, penelitian para ilmuwan di bidang neuroscience telah menggolongkan ya kecenderungan gerakan neuromuscular seperti mereka menghubungkan ciri kepribadian spesifik yang terlihat. Nah, ini riset lagi. Jadi grafologi ini benar-benar ilmiah ya, dapat dipertanggungjawabkan ya. Jadi grafologi ini bukan ramalan seperti yang dituduhkan oleh banyak kalangan. Nah, kita lihat statement ini sudah cukup memperkuat. Nah, statement berikut juga mengatakan setiap pola neurological otak menghasilkan gerakan neuromuscular unik yang sama pada setiap orang yang memiliki ciri kepribadian tersebut. Nah, statement itu juga memang di sini menjelaskan tentang neurological otak. Berarti ada bagian-bagian saraf dalam otak manusia. Nah, ketika menulis, gerakan kecil ini terjadi tanpa disadari. Nah, masing-masing gerakan menulis atau coretan mengungkapkan ciri kepribadian yang spesifik. Nah, ini jelas. Nanti kalau teman-teman ada di kelas practitioner profesional yang khusus grafologi umum, itu bukan rekrutmen, barusan kita selesai di batch lalu. Nah, itu akan dijelaskan ada bagian-bagian otak yang memang susunannya di situ. Jadi ada tahapannya. Itu akan lebih jelas. Nah, di sini teman-teman, Bapak Ibu, kita lihat ya. Dari gambar di sini kita melihat ada orang disability ya. Nah, bila seseorang terluka ya seperti kasus ini sehingga ia tidak bisa menulis lagi ya, dan kegiatan tulis menulis diambil alih oleh anggota tubuh lain. Nah, jadi misalnya mulut atau kaki. Nah, maka hasil goresan khas dalam tulisan itu akan mempunyai ciri khas yang sama dengan tulisan sebelum tangannya terluka. Nah, jadi pertanyaannya kayak gini, teman-teman. Ada yang sering nanya ya.
Coach, kalau misalnya tangan kanan saya misalnya jatuh di motor atau cedera, itu saya nulis gimana ya? Nah, itu pertanyaan kadang-kadang sering ditanyakan ketika saya membawakan training grafologi. Nah, jawabannya itu kan tadi sudah dijelaskan. Tulisan tangan itu kan tulisan otak. Nggak berarti kalau tangan kanan cedera nggak bisa, kita bisa nulis pakai tangan kiri. Pakai kaki kiri, kaki kanan pun bisa. Seperti di gambar ini ya. Di slide juga di gambar ditunjukkan ada orang yang nulis pakai mulut. Nah, karena yang tulisan itu merupakan tulisan otak, teman-teman. Jadi dia mau pakai mulut, pakai tangan sebelah, pakai kaki kiri kanan, itu murni dari otak. Keluar dari alam bawah sadar ya. Kalau Anda hipnoterapi itu pasti dekat dengan istilah alam bawah sadar. Nah, jadi tidak ada alasan kalau misalnya terbiasa nulis pakai tangan kanan, terus tiba-tiba tangan kanan cedera atau terluka, terus kita nggak bisa nulis. Nah, yang jadi permasalahan ini, jika kerusakan terjadi pada otak seseorang, maka pastinya akan terjadi banyak kemampuan menulis yang juga akan hilang. Nah, berarti kalau otak rusak, maka skill menulis kita juga akan rusak, karena tulisan tangan itu tulisan otak. Seperti itu maksudnya, Bapak Ibu. Nah, jadi jelas bahwa tulisan tangan itu tulisan otak. Nah, di sini juga yang sudah saya sampaikan sebelumnya, teman-teman, riset ya dari Harvard ya, terkait dengan keakuratan grafologi ini. Memang Harvard University ini merupakan universitas nomor 1 di dunia ya, di Amerika. Nah, tahun 30 diadakan riset di Harvard. Nah, ini membuktikan bahwa tulisan tangan ini adalah ukuran yang signifikan dan akurat. Jadi mengenai kepribadian penulisnya. Nah, hasil riset dari Harvard ini menyatakan akurasi analisa tulisan tangan ini mencapai 90%. Nah, kalau sudah 90% ini berarti sudah kuat ya, seperti itu. Tidak diragukan lagi ya. Kalau cinta seseorang itu sudah 90% itu, nah pasti itu tidak diragukan lagi. Kalau Coach Sakti ini penulis novel-novel cinta ini. Jadi dia menguasai area-area tersebut. Nah, dan dari pengalaman di sini teman-teman, pengalaman ya saya juga ya, kadang-kadang ketika menganalisa ya, ada teman-teman coach juga yang belum merit, nah itu minta dianalisa grafologi for love. Nah, ketika saya memberikan analisa, banyak dari mereka, ada juga klien-klien yang ya banyak kasus, ada single mom, ada juga yang kasus duda, ada kasus segala rupa masalah ekonomi. Nah, ketika klien-klien itu mengirimkan sampel mereka itu, mereka selalu mengatakan, coach, keakuratannya ini ya di atas 95 ya. Ada yang bilang 98. Nah, ada malahan salah satu dokter bilang, wah, tepat ya 100% benar ya coach analisa, sudah termasuk dengan tanda tangannya seperti itu. Nah, ini jelas teman-teman dari Harvard juga sudah mengatakan demikian, dan juga klien-klien saya dan juga klien-klien para grafolog lainnya seperti Coach Rino juga banyak klien. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, di sini dijelaskan bahwa grafologi ini ternyata mengungkap 4 area yang menurut Jory Window ya, dia membagi wilayah manusia itu dalam 4 area besar. Nah, 4 area ini ternyata grafologi bisa ungkap. Bayangkan teman-teman, Bapak Ibu, 4 area ya, jadi 4 area besar itu bisa diungkap oleh grafologi ya. Makanya ada yang sering nanya kayak gini, Coach, ketika di kelas-kelas grafologi itu ada yang nanya seperti ini, Coach, ada seorang leader asuransi mengatakan kalau tim saya ini, salah satu tim saya ini, kalau di depan saya ini dia seperti ceria-ceria, seperti itu, manis-manis loh, seperti itu. Nah, tapi kalau dianalisa ternyata dia seorang introvert ya, seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan 3 ya. Ada di dalam dunia psikologi itu ada disebut perilaku, ada yang disebut temperamen, ada yang disebut karakter ya, siapa dia sebenarnya. Nah, kaitan dengan 4 area ini, jadi kalau soal perilaku itu seseorang biasa menampilkan sikap situasi di sesi formal. Karena tuntutan pekerjaan berarti harus senyum, kita harus pasang wajah ceria seperti itu. Kalau saya ketemu dengan wanita ini, dia selalu pasang wajah ceria. Saya selalu bertanya, kenapa yang di rumah tidak pernah ceria seperti itu? Tiba-tiba jalan-jalan ke mall ada yang pasang wajah ceria. Nah, itu karena memang disetting, diprogram oleh atasan supaya mereka tim sales itu harus pasang senyum ke saya supaya ketika jual handphone saya beli closing seperti itu.
Nah, itu tuntutan pekerjaan. Nah, ada tuntutan seseorang tiba-tiba terjadi konflik ya, ada perasaan nggak enak. Tiba-tiba kalau biasanya dia senyum, kalau saya kaget tiba-tiba dia langsung marah, seperti memukul meja. Nah, itu disebut temperamen. Ketika di bawah tekanan, seseorang itu aslinya udah mulai keluar seperti itu. Nah, yang di bagian ketiga itu yang disebut dengan karakter, siapa dia sebenarnya. Nah, itu biasa dalam grafologi itu ada 3 area ya. Entah itu grafologi aliran Carros atau pendekatan traits dari Prancis dan Gestalt Jerman itu. Jadi teman-teman dalam grafologi kalau dianalisa itu biasa ada 3 area teman-teman. Jadi kalau kita menganalisa yang memang sudah jam terbang tinggi, jadi biasa di area pertama itu seseorang itu masih jaga image yang saya jelaskan tadi. Terus di kedua, nah dia mulai beradaptasi. Nah siapa dia sebenarnya itu di bagian akhir seperti itu teman-teman. Jadi kita akan melihat siapa sebenarnya itu di lapisan terdalam. Nah kembali ke konsep ini teman-teman. Teori Window juga membagi 4 area. Nah 4 area ini juga grafologi ungkap teman-teman. Jadi ada open area, blind area, hidden area, dan unknown. Nah, open area ini, diri terbuka ini, maksudnya diri sendiri dan orang lain itu tahu. Seperti itu. Jadi, saya dan Coach Sakti tahu bahwa Coach Sakti itu seorang yang murah hati. Seperti itu. Jadi, Coach Sakti tahu dia orang yang murah hati, saya juga tahu. Contohnya seperti itu. Nah, ada area blind-nya. Jadi, diri buta. Jadi, diri sendiri nggak tahu, tapi Coach Sakti tahu seperti itu. Jadi saya nggak tahu, ternyata saya ini ada potensi di komunikasi ya seperti itu. Nah karena Coach Sakti seorang dokter komunikasi, dia tahu saya ada bakat, tapi saya nggak tahu. Nah, akhirnya masuklah saya di tim trainer STMI seperti itu. Nah itu contoh. Nah ini hidden area, jadi di area tersembunyi ini diketahui diri sendiri, tapi tidak diketahui orang lain. Nah, Coach Sakti nggak tahu bahwa ternyata Coach Sakti ini mempunyai kekuatannya stamina ya, multitasking seperti itu. Tapi diri sendiri, maksudnya diketahui diri sendiri, tapi tidak diketahui oleh orang lain seperti itu. Nah, jadi teman-teman di 4 area ini kita bisa lihat ya. Jadi ada juga daerah gelap ya. Jadi area gelap di sini tidak diketahui diri sendiri maupun orang lain. Jadi orang lain maupun kita itu sama-sama nggak tahu. Jadi grafologi ungkap seperti itu. Jadi teman-teman kita bisa melihat 4 area ini ya. Jadi diri terbuka, diri buta, diri tersembunyi, dan diri gelap. Jadi area-area ini baik yang diketahui diri sendiri tapi tidak diketahui oleh orang lain itu grafologi bisa ungkap. Jadi makanya ada yang sering bertanya teman-teman, kenapa coach kalau di satu sampel itu saya merasa seperti saya orangnya terbuka ya seperti itu. Jadi misalnya dia merasa terbuka. Tapi kalau di kemiringan tulisan itu tegak seperti itu. Berarti kalau orang tegak itu dia logika. Kalau orang kemiringan kanan itu kan ekspresif seperti itu. Nah, jadi dia hanya melihat yang dia tahu, tapi orang lain nggak tahu seperti itu. Nah begitu juga sebaliknya teman-teman. Ada yang orang lain tahu tapi dia nggak tahu, ada yang dia tahu tapi orang lain nggak tahu. Nah jadi semua area ini, entah itu yang kita dan orang lain juga tidak tahu, itu sama-sama bisa diungkap oleh grafologi. Jadi ada unknown area. Jadi titik-titik buta, titik-titik blind spot di sini yang sisi kedalaman manusia itu kita tidak rasa tapi grafologi bisa ungkap. Orang lain juga tidak bisa lihat tapi grafologi ungkap. Nah, keakuratan ini teman-teman bisa sangat membantu dalam grafologi rekrutmen tentunya. Nah, kalau dalam grafologi rekrutmen, kalau misalnya karyawan itu misalnya di awal itu kita sudah bisa analisa ya, jadi kita bisa pakai grafologi rekrutmen. Sebentar teman-teman ya, ada tamu sebentar. Ya, oke. Nah, kita lanjut. Jadi teman-teman di pembahasan 4 area ini, semoga teman-teman bisa melihat bahwa keakuratan grafologi ditambah yang saya jelaskan tadi,
soal perilaku, temperamen, dan juga karakter siapa seseorang sebenarnya, kita bisa kaitkan dengan 4 area ini menurut Jeremy Mitchell. Nah, di sini grafologi sebagai alat tes ya. Jadi memang ini betul-betul digunakan dalam grafologi for recruitment. Nah, di sini sangat jelas juga dijelaskan panjang lebar bahwa karyawan itu adalah aset terbesar sebuah perusahaan yang direkrut berdasarkan kriteria tertentu untuk menunjang dan meningkatkan mutu perusahaan. Nah, perusahaan tentunya menginginkan karyawan yang memiliki kepribadian baik, jujur, dan dapat diandalkan. Nah, kita sudah lihat di sini ya, grafologi sebagai alat tes. Jadi, perusahaan itu betul-betul merekrut orang-orang yang akan memberikan kontribusi ya. Jadi, karyawan akan memberikan kontribusi ya. Nah, mungkin kita sebagai owner, sebagai pimpinan perusahaan, terus kita merekrut orang yang asal-asalan. Nah, di Indonesia sendiri ini ada banyak cara yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk menseleksi karyawan. Nah, mereka menggunakan banyak alat tes ya. Jadi ada MBTI, tes psikologi, DISC, dan Graphotes itu sendiri. Dan alat-alat tes lain. Nah, di sini tidak ada data spesifik memang yang mengatakan cara A lebih akurat ya dibanding cara B. Nah, setiap instrumen untuk perekrutan ini memiliki kelebihannya plus minus dalam mengelola hasil tes. Nah, kalau di ESC itu biasanya sudah ada aplikasi sendiri ya. Jadi biasanya ada yang bentuk kuesioner diisi, nah langsung terlihat hasilnya. Tapi untuk grafologi sampai sekarang, untuk aplikasi memang belum sepenuhnya digunakan karena memang keakuratannya itu masih ke grafolog ya. Jadi memang ada beberapa yang sudah mencoba membuat aplikasi, tapi keakuratannya itu belum bisa ya secara akurat dengan mesinnya. Memang grafologi itu bisa mengungkap DISC ya. Jadi grafologi itu bisa ditarik garis ke alat tes DISC. Tapi DISC itu memang sudah ada aplikasi. Nah, saya juga sempat dikontak oleh salah satu konsultan ya, perusahaan di Cibubur itu waktu lalu. Mereka konsultan SDM juga mau ngajak bikin aplikasi seperti itu. Tapi nanti saya sudah bilang nanti mungkin di tahun baru ini kita coba lah ya. Tapi memang kalau memang untuk akuratnya itu, grafologi itu sampai sekarang itu masih diharapkan kepada para grafolog itu untuk tingkat akurasinya ya. Jadi kalau memang aplikasinya itu, biasa kalau grafologi dibuat aplikasi, terkadang nanti bisa jadi seperti Google Translate seperti itu. Dan nanti kita coba ke depan buat aplikasi, kalau memang bisa jadi ya berarti memang itu jalannya apakah ke grafolog yang harus lebih akurat menganalisa atau aplikasi, nanti kita lihat ke depannya. Tapi yang pasti sampai sekarang masih menggunakan kekuatan dari jam terbang dari para grafolog. Nah, makanya teman-teman diharapkan juga untuk terjun sebagai grafolog supaya ada banyak juga grafolog untuk rekrutmen ya. Nah, kita lihat di sini di negara-negara Eropa ya, di beberapa negara Eropa seperti Prancis, Inggris, dan Jerman, Graphotes menjadi alat seleksi ya, yang memang populer dan dapat dipilih sebagai pilihan yang tepat. Nah, hal ini terlihat dari beberapa perusahaan tetap menggunakan teknik ini dalam melakukan proses rekrutmen. Kalau di Eropa itu lebih penggunanya itu lebih banyak ya. Nah, dibandingkan di Indonesia ini kita masih termasuk posisi berkembang ya, tapi sudah mulai banyak. Nah, sudah banyak juga sekolah-sekolah grafologi di Indonesia. Nah, grafologi ini sendiri merupakan teknik dilakukan untuk mengetahui kepribadiannya, karakter atau sifat seseorang melalui hasil analisa tulisan tangan. Nah, untuk diketahui seperti halnya sidik jari, tulisan tangan setiap manusia memiliki ciri khas masing-masing. Sehingga setiap orang memiliki kecenderungan karakter yang berbeda-beda pula. Nah, ini sudah jelas teman-teman soal penggunaan grafologi untuk rekrutmen. Nah, teknik grafologi ini menjadi populer ya beberapa tahun belakangan ini di Indonesia. Nah, khususnya untuk tes perekrutan karyawan di perusahaan-perusahaan. Nah, di Indonesia juga udah banyak trainer-trainer grafologi ya, Kang Afif sendiri
Master Yosandi dan juga beberapa alumni dari sekolah-sekolah grafologi ya. Saya lihat kalau kita search Google itu sudah banyak ya yang menggunakan perekrutan karyawan menggunakan alat tes grafologi. Nah, banyak juga yang sekarang saya lihat mulai layar grafolog baru ya. Jadi teman-teman diharapkan kalau memang serius mendalami grafologi, terjun juga untuk rekrutmen. Karena pasaran di lapangan untuk rekrutmen banyak ya. Sampai juga di Lombok ada banyak permintaan di beberapa perusahaan juga sudah menggunakan grafologi untuk rekrutmen. Nah, ini memang terjadi karena seiring dengan begitu ketatnya persaingan ya dalam bisnis. Jadi banyak perusahaan tidak mau salah pilih ya dalam seleksi karyawan agar tidak berpengaruh negatif terhadap perusahaan dan karyawan sebagai individu atau sebagai tim. Nah, di sini memang betul teman-teman kalau sampai salah rekrut itu ada risikonya seperti itu. Jadi untuk perekrutan kita tidak boleh sembarangan seperti itu. Jadi memang sebaiknya menggunakan alat instrumen yang betul-betul akurat. Nah, grafologi ini termasuk salah satunya ya. Memang beberapa laporan dari riset-riset mengatakan bahwa seakuratnya lie detector ternyata grafologi ini masih lebih akurat di atas lie detector. Jadi kalau misalnya ada kecenderungan untuk perekrutan kecenderungan orang-orang yang suka melakukan penggelapan uang atau misalnya orang yang suka istilahnya menikam dari belakang seperti itu. Nah, lewat instrumen grafologi ini kita sudah bisa di awal seperti itu. Karena banyak kasus-kasus juga di pabrik atau perusahaan-perusahaan yang karyawannya itu ribuan orang, terkadang hal ini disepelekan. Jadi ketika disepelekan, nah akhirnya bagian ARD ini tidak diperhitungkan karena sebenarnya grafologi ini bisa dipakai salah satu tools ya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang saya sebutkan tadi. Jadi ada hal-hal faktor X ya di luar kontrol yang kita tidak kita ketahui soal manajemen manusia seperti itu. Nah, ini mengatur binatang hewan lebih gampang daripada mengatur manusia. Nah, kalau manusia ini sisi kedalamannya kita pakai grafologi. Nah, jadi pakailah grafologi untuk rekrutmen di perusahaan Anda ya, untuk di bagian HRD, di Human Resources tentunya. Nah, di sini sangat jelas disebutkan bahwa salah rekrut ya. Jadi memang salah rekrut dapat mengganggu operasional juga perkembangan perusahaan. Jadi menurunkan motivasi karyawan bahkan menghambat kinerja perusahaan. Nah, betul. Jadi salah rekrut itu ya sama kita salah nikah, salah kawin seperti itu. Jadi kalau dalam pernikahan itu pasangan kita itu akan menentukan kebahagiaan kita. Nah, dalam perusahaan juga seperti itu. Tim kita, karyawan kita itu ada istilahnya dream team ya, tim impian ya. Jadi seringkali terjadi di beberapa perusahaan. Perusahaan-perusahaan itu biasa tim marketing atau tim sales. Nah, itu biasa terjadi bongkar pasang seperti itu. Jadi bongkar pasang karena memang mengatur manusia itu nggak gampang. Memanage orang itu nggak gampang. Jadi dalam satu organisasi itu atau perusahaan itu kalau dari kacamata luar kan kelihatannya indah ya. Perusahaannya itu nama besar seperti itu. Tapi kalau kita masuk ke dalam kan, nah kalau kita lihat realita di dalam itu banyak konflik. Nah, di organisasi lembaga apapun ya, institusi perusahaan itu selalu terjadi dualisme seperti itu, atau di partai atau di mana jadi dualisme. Nah, karena apa? Masalah orang-orang di dalam, kita nggak tahu kalau orang dalam itu mereka itu latar belakangnya mengalami inner childhood ya, luka beban masa lalu, yang mungkin ada permasalahan dari rumahnya itu, terus dia datang ke tempat kerja, terus dia duplikasi di organisasi yang dia masuk seperti itu. Nah, makanya dalam grafologi rekrutmen itu nanti di tanggal 9 ini, jadi tanggal 9 itu memang ada belasan traits yang akan ditampilkan ya. Biasanya disebut grafo table. Nah, di situ ada salah satu bagian disebut beban masa lalu ya. Jadi kalau biasanya perusahaan-perusahaan itu tidak merekrut orang yang beban masa lalunya itu terlalu tinggi. Dalam artian masalahnya dari urusannya dia di rumah itu terlalu banyak, sehingga dia masuk ke perusahaan tempat kerja, dia duplikasi. Nah, karena apa seperti itu? Nah, karena dari beban masa lalu ini dia akan berimbas ke kecerdasan emosi,
produktivitasnya dia, motivasi kerjanya dia, sehingga dia tidak mampu menciptakan prestasi seperti itu. Jadi motivasi berprestasinya itu rendah. Nah, karena beban masa lalunya dia. Jadi jangan sampai kita salah rekrut orang seperti itu. Nah, itu maksud dari grafologi rekrutmen, di awal itu sudah kita cut seperti itu, supaya tidak jadi masalah ke depan. Nah, mereka selalu mengatakan kan penyesalan. Jadi bicara penyesalan itu masalah di awal, salah rekrut. Jadi lebih baik sediakan payung sebelum hujan. Maksudnya seperti itu. Nah, salah rekrut di sini menimbulkan biaya besar ya. Jadi mencapai puluhan kali dari gaji karyawan. Nah, biaya rekrutmen juga, biaya training hingga PHK. Nah, untuk perekrutan itu juga kan itu perlu persiapan. Nah, jadi jangan sampai salah rekrut. Nah, banyak kasus-kasus dalam satu perusahaan itu biasanya yang diterima kan misalnya tidak berdasarkan kompetensi. Nah, akhirnya ketika di lapangan lah terjadi hal-hal yang faktor X itu yang di luar kendali kita kan. Kita nggak tahu karyawan ini latar belakangnya apa, sehingga terjadi permasalahan dalam perusahaan. Nah, belum lagi hilangnya keuntungannya. Nah, akibat kehilangan peluang bisnis yang ditimbulkan karena salah rekrut. Nah, di sini kita sudah jelas melihat bahwa dalam satu tim itu, untuk membangun tim itu nggak gampang. Nah, dalam tim sepak bola aja seperti itu. Barusan Piala AFF itu kan terjadi ya di lapangan seperti itu. Nah, jadi grafologi ini bisa membantu kita mengatasi faktor-faktor X ya, faktor di luar kontrol terkait manajemen orang ya, manajemen SDM. Ya, oke teman-teman, Bapak Ibu di sini soal kompetensi. Nah, jadi kompetensi dalam perekrutan itu dunia HR itu, jadi dia mencakup dua hal, jadi hard skill dan soft skill. Nah, hard skill itu apa? Nah, hard skill itu kemampuan teknis terkait di bidang kerja. Nah, hard skill ini maksudnya kalau misalnya perusahaan membutuhkan bagian misalnya komputer ya, misalnya untuk admin ya seperti itu. Nah, otomatis ketika seseorang itu misalnya memiliki ijazah ya S1 IT seperti itu. Nah, sudah kalau dia masukkan berkas di lamaran, secara hard skill sudah terpenuhi kan. Karena dianggap jago komputer misalnya seperti itu. Nah, itu masalah skill, kemampuan teknis kerja. Nah, sekarang kita bicara soft skill. Nah, bicara soft skill ini bicara karakter dan kepribadian seseorang seperti itu. Nah, kalau hal seperti ini kan masalah mental seseorang kan itu tidak bisa dibuktikan dengan ijazah, cuma bisa dibuktikan dengan kinerja. Nah, banyak dalam kasus di lapangan apply ya. Jadi karyawan apply application letter, surat-surat lamaran itu CV-nya itu kalau lihat sekilas wah mengkilap seperti itu. Kita lihat wah ini pengalaman ini pengalaman itu. Jadi CV-nya dibikin cantik seperti itu. Dibikin indah, dibikin bagus. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di lapangan realita kinerjanya nggak seperti itu. Nah, ini yang maksud masalah soft skill. Nah, kita lanjut hard skill yang relatif lebih mudah diukur kan. Nah, yang poin satu lebih mudah diukur. Seperti tadi ketika ada satu lembar ijazah S1-nya di bidang IT itu, nah udah jelas lulus kan seperti itu. Jadi kalau dalam perekrutan CPNS itu lebih gampang kan. Jadi tenaga teknis, biasanya orang BKD itu ada yang di Lombok itu, alumni saya juga itu, biasa mereka kalau CPNS itu cuma berdasarkan berkas. Nah, terlihat dan evaluasi melalui tes kemampuan bidang terkait justru memegang peranan yang lebih kecil ya dalam kompetensi, yakni cuma 12%. Nah, biasanya yang dinilai seperti ini. Sementara soft skill ini sebenarnya relatif sulit diukur dan dipantau sekalipun dengan tes. Nah, justru memiliki peran yang lebih besar dalam kompetensi yaitu 88%. Nah, ada pertanyaan kenapa ini 88%? Nah, itu paling ada yang nanya, ini data dari mana ya? Kenapa soft skill itu harus 88%? Nah, soft skill ini, karakter kepribadian ini yang merupakan areanya grafologi ya. Tugasnya grafologi for recruitment. Nah, ini. Nah, ada yang nanya, kenapa dia harus 88%? Nah, jawabannya seperti ini.
Nah, hal ini diartikan bahwa walaupun seseorang memiliki hard skill yang sangat baik, namun dengan soft skill yang minim, nah, akan sulit menunjukkan prestasi yang baik karena hard skill-nya tidak dapat dioptimalkan karena dihalangi soft skill yang lemah. Nah, ini jawabannya. Nah, seringkali karyawan ini menjadi hambatan dalam kerja teamwork dan menjadi masalah bagi perusahaan. Nah, yang disebutkan tadi, jadi CV-nya sudah mengkilap seperti itu ya. Nah, dia sulit menunjukkan prestasi yang baik karena hard skill ini membendung yang seperti itu. Jadi karena soft skill yang lemah ini, maka kompetensinya itu nggak akan keluar. Nah, soft skill ini. Jadi ini masalah mentalitas dalam diri seseorang. Makanya hasil riset para ahli ini mengatakan seorang karyawan umumnya diterima karena keterampilan kerja dan dipecat karena alasan masalah kepribadian seperti itu. Jadi udah banyak kasus-kasusan seperti itu kalau orang masuk itu karena dia ahli ini, profesor di bidang ini, profesor di bidang itu. Nah, ada juga kasus dulu saya sempat seorang teacher juga dulu ya di satu sekolah nasional plus school di kota saya itu. Nah, ada seorang prof itu ya pakar satu keilmuan seperti itu. Nah, dia diterima karena dia profesor di bidang itu. Tapi siapa nggak tahu, siapa sangka di beberapa tahun kemudian akhirnya dia bercerai. Seperti itu. Dan setelah dia menikah kedua kali, akhirnya dia meninggal juga. Seperti itu. Nah, itu cuma salah satu contoh khusus ya, bahwa seseorang itu awalnya diterima karena memang kompetensi dia. Tapi seseorang itu diberhentikan atau dipecat karena masalah karakter. Masalah kepribadian. Nah, di sini grafologi ini tugasnya yang ini ya Bapak Ibu teman-teman. Jadi kalau biasanya karyawan itu kan kita nggak kenal seperti itu. Nah, kalau kita pakai grafologi for recruitment itu sudah jelas dengan data-data yang disampaikan sebelumnya itu akan memudahkan kita untuk memutuskan seseorang ini diterima atau tidak, atau masih diberikan kesempatan untuk percobaan. Disebut masa trainingnya seperti itu. Jadi masa training. Jadi dia diberikan kesempatan ya. Dalam artian kita masih bisa membentuk dia dengan beberapa skill-skill khusus. Tapi kalau memang dari sampelnya itu kita lihat wah motivasinya rendah, beban masa lalunya banyak, emosinya tidak stabil ya, otomatis kita putuskan tidak diterima ya. Karena kita sudah bisa prediksikan apa yang akan terjadi dengan orang seperti ini dengan keakuratan grafologi for recruitment. Nah, kalau kita lihat sekilas, wah ini hasilnya keren. Nah, ini pasti akan memberikan kontribusi. Nah, sudah diuji dengan grafologi. Nah, jadi kita akan lebih mudah, seperti itu maksudnya. Menggunakan grafologi for recruitment. Jadi jangan takut pakai. Nah, di sini belum ada alat tes lain yang secara akurat dapat mengetahui kejujuran penulis. Nah, ini udah jelas ya. Jadi kalau masalah kasus-kasus di perusahaan terjadi penggelapan pencurian uang, nah itu juga ada sharing dari si pemilik Baba Raffi itu, Hendy Setiono itu, dia pernah sharing bahwa di awal-awal usahanya itu Baba Raffi itu uangnya itu pernah dibawa lari oleh karyawan seperti itu. Nah, kebanyakan pengusaha itu kan fokusnya itu ke operasional itu kan, ngurusin strategi bisnis. Nah, kadang-kadang urusan HR seperti ini, HRD ini disepelekan. Sebenarnya kalau kita lihat juga ada beberapa konsultan HR itu mengatakan itu di Sinergia Consultant itu Bu Amelia Hirawan itu ada satu buku dia pernah tulis bahwa ada beberapa area yang kita bisa tingkatkan untuk manajemen karyawan di area SDM ini yang bisa memberikan profit untuk perusahaan seperti itu. Nah, itu nanti ada sesi khususnya. Nah, jadi kita bisa lihat sini sebenarnya karyawan ini bisa memberikan kontribusi kalau kita tahu manage orang seperti itu. Nah, salah satu halnya ini grafotest seperti itu. Jadi analisa tulisan tangan ini mampu mengenali ciri-ciri kebohongan, kecurangan atau perbuatan kriminal lain. Nah, jadi kita sudah bisa lihat ya. Jadi kalau ada tanda-tanda seseorang ini akan menimbulkan permasalahan ke depannya, nggak usah. Nah, saya sudah pernah pengalaman waktu lalu seseorang itu saya sudah analisa tulisan. Tapi ya
karena mengingatlah dia ini orangnya ini dari tampilan luar kan kita lihat keren seperti ini, dia pasang wajah ceria kan seperti itu. Nah, jadi kita juga iba. Nah, akhirnya ketika kita lanjut kerjasama dengan orang ini ya terjadi masalah. Nah, jadi itu salah sendiri kalau kita sudah tahu orangnya akan menimbulkan resiko ke depannya, terus karena kita masalah iba dan ini dan itu ya, itu salah sendiri. Nah, di Amerika dan Eropa sudah jelas disebutkan tadi bahwa aparat hukumnya, FBI, CIA, Mossad memang sudah lama ya pakai ini. Analisa tulisan tangan sebagai alat pembuktian kejahatan untuk mendapatkan informasi rahasia. Nah, jadi FBI, agen-agen CIA ini, Mossad ini memang menggunakan grafologi untuk personality profile. Jadi profil kepribadian ya. Jadi profil kepribadian seseorang itu, keakuratannya itu sudah dijelaskan menurut riset dari Harvard tadi. Jadi memang cukup akurat. Nah, di Indonesia sendiri memang dari Polri ya, Polda Indonesia memang mempercayakan juga orang-orang Karos, termasuk Kang Afif sendiri sebagai presidir di Karos untuk urusan-urusan grafologi forensik itu biasanya orang-orang Karos yang dipanggil di Polda Indonesia. Nah, jadi sudah jelas bahwa grafologi ini keakuratannya tidak diragukan lagi ya teman-teman. Karena memang sudah di lapangan dibuktikan seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman di tanggal 9 ikut ya, jadi yang disiapkan cuma ini aja. Jadi nggak basa-basi, nggak usah terlalu repot ngurusin untuk tes rekrutmen, yang kita pakai ini aja untuk grafologi rekrutmen. Jadi kita grafotest, jadi kandidat cuma diminta membuat satu sampel tulisan tangan. Nah, ketentuannya seperti ini. Nanti tulis di kertas HVS A4 ya, polos tanpa garis. Jadi jangan pakai yang kertas bergaris ya, buku pelajaran, karena di situ akan dilihat baseline-nya, garis dasar. Nah, motivasi seseorang akan dilihat dari situ. Kalau kita udah pakai kertas bergaris, nanti dia terhalangi seperti itu. Nah, jadi nanti untuk sampelnya ya minimal ya 3/4 halaman ya, atau maksimal 1 halaman kertas. Jadi memang jangan terlalu sedikit, karena kalau terlalu sedikit juga informasi yang kita dapatkan, pola-pola goresannya itu akan lebih banyak, termasuk margin seperti itu ya. Jadi sampelnya ini, jadi 1 halaman kertas juga. Kalau terlalu banyak juga grafolog kecapean. Jadi minimal ya 3 paragraf ya, atau 3/4 halaman. Karena yang saya sebutkan tadi, kita akan menganalisa 3 area ya, di awal, tengah, dan bagian terakhir dari sampel tulisan milik klien. Jadi pakai nanti pulpen atau pena yang istilahnya bukan pensil atau pena yang menyebar seperti boxing, karena keakuratannya itu bisa menurun ya teman-teman. Jadi isi atau materi tulisan itu bebas ya teman-teman. Jadi nanti bisa pakai misalnya surat lamaran kerja bisa dipakai, tapi jangan kertas bergaris, harus kertas HVS. Jadi nanti misalnya kita kasih 1 lembar kertas HVS, terus nanti minta ke kandidat ya, atau kayak kita rekrut, minta mereka menuliskan, terserah mau cerita tentang diri mereka, tujuan hidup mereka, aktivitas saat ini, atau impian-impian mereka. Nah, nanti mereka tuangkan di situ. Nah, kita tidak perlu menyalin tulisan dari kertas lain. Jadi jangan mengcopy seperti itu. Jadi atau cerita dari buku atau majalah, pokoknya tulis aja dari pikiran sendiri. Memang betul-betul keluar dari alam bawah sadar seseorang. Nah, itu syaratnya. Terus kalau mau nulis, jangan menulis modelnya seperti puisi atau syair lagu. Nah, jadi nanti terbatas kita mau lihat marginnya itu ya. Jadi memang harus dalam bentuk paragraf. Standar internasionalnya seperti itu. Dan akan memudahkan kita untuk mendapatkan banyak informasi dari pola-pola goresan, dari indikator grafis. Jadi yang dianalisa bukan isi tulisan, tapi goresan-goresannya, model-model ya, traits dari sampel tulisan si pemilik sampel tersebut. Nanti di akhir kita minta mereka tuliskan nama jelas, lalu ada tanda tangan. Karena tanda tangan ini juga memberikan persentase sekitar 20-25% tentang personal branding seseorang, image seseorang yang ditampilkan ke publik seperti itu. Nah, isi tulisan tangan itu sendiri merupakan isi buku ya. Kalau ibarat buku, tanda tangan itu
cover buku, tulisan tangan itu isi buku. Nah, jadi syaratnya seperti ini aja, nggak usah repot-repot, cuma di selembar kertas kita bisa mendapatkan data akurat untuk perekrutan, untuk mendapatkan orang yang tepat yang akan ditempatkan di tempat yang tepat, seperti itu. Nah, nanti format laporan analisa tulisan tangan bagian covernya seperti ini ya. Kita nambahkan graph table. Jadi nanti diisi nama, jadi nama ya, jadi nama dari kandidat karyawan, terus nama perusahaannya apa ya, seperti itu. Jadi harus ditulis dari perusahaan mana yang meminta dipesan oleh ya, requested by ya. Jadi dari nama perusahaannya harus ditulis. Dan ini posisi yang dilamar, jadi harus ditulis karena masing-masing posisi, misalnya bagian marketing, sales, terus bagian keuangan, akuntan. Nah, itu dua posisi yang berbeda dalam satu perusahaan. Job desk-nya itu berbeda, Bapak Ibu teman-teman. Nanti sebentar dalam pembuatan laporannya, analisa tulisan tangan, kita akan tarik garis semuanya itu berdasarkan job desk. Seperti itu. Semua harus berdasarkan job desk. Karena apa? Nah, karena itu merupakan syarat yang akan dijawab oleh tim grafolog ya, grafologi for recruitment. Tim grafolog akan menjawab kebutuhan perusahaan. Semuanya harus berdasarkan job desk. Memang kita akan tampilkan beberapa traits, beberapa indikator grafis ya. Jadi beberapa traits itu ya akan kita tawarkan, tapi tidak semua dipakai. Jadi semua tergantung kembalikan ke kebijakan perusahaan institusi masing-masing seperti itu. Jadi nggak bisa disamakan. Jadi seperti disebutkan tadi, bagian sales marketing itu tetap beda job desk-nya dengan tim akuntan bagian keuangan. Nah, jadi posisi itu harus diisi, harus diperjelas. Jadi formatnya seperti ini untuk cover. Nah, jadi nanti teman-teman lebih teknisnya bagaimana pelaksanaannya, ada yang nanya-nanya, kalau kita masih pemula ini bisa nggak ya? Nah, memang materi yang tanggal 9 ini sudah saya rancang sesimpel mungkin ya, bisa dicerna oleh semua kalangan, gampang aja, anak sekolahan juga pasti bisa. Nah, jadi di tanggal 9 ini kita akan kupas habis dari jam 3:30 sore sampai 9:30 malam ya, waktu WIB ya. Jadi kurang lebih ya di hari Minggu ya, tanggal 9 Januari ya. Nah, jadi tinggal tanggal berapa ini? Sekarang tanggal 4, tinggal 5 hari lagi. Nah, outline materinya kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi sudah kita bahas juga grafologi sebagai alat tes ya, grafotes nanti juga akan dipertajam. Nah, ini sudah jelas bagaimana memang perusahaan institusi dapat meminimalisasi kerugian akibat salah dalam merekrut orang dan karyawan. Nah, ini saya tekankan lagi, jadi bagaimana cara merekrut calon karyawan atau kandidat terbaik yang dapat memberikan keuntungan dan kontribusi positif bagi perusahaan Anda. Nah, soal konsep ini di poin nomor 23 ini memang kalau kita tarik garis ke hukum leadership itu sangat jelas ya. Jadi orang yang tepat di tempat yang salah itu biasanya confusion seperti itu. Orang yang salah di tempat yang salah, regression, kemunduran. Tapi orang yang tepat ditempatkan di tempat yang tepat itu artinya multiplication atau faktor kali. Nah, ini yang grafologi rekrutmen akan jawab di tanggal 9, teman-teman. Nah, tahapan analisa grafologi ini juga kaitan dengan ilmu grafologi sendiri yang akan ditarik ke praktek analisa kandidat. Jadi di setiap kelas saya, di sebuah kelas grafologi, itu wajib. Jadi biasanya memang agak lebih lama ya, jadi beberapa jam, karena peserta itu memang saya langsung praktik di lapangan seperti itu. Jadi syarat ada sampel, jadi langsung praktik. Jadi daripada teori-teori itu, grafologi itu lebih enak kalau memang kita praktik di lapangan seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu teman-teman yang tanggal 9, kalau memang serius mau ikut, sebisa mungkin sudah menyiapkan sampel tulisan tangan kandidat seperti itu. Supaya betul-betul kita praktik menganalisa. Jadi sampel tangan tulisan kandidat itu sudah disiapkan. Karena juga kita akan menganalisis juga nanti ada panduan tanda tangan untuk rekrutmen. Jadi tanda tangan juga kita akan bedah
bisa membantu kita untuk mengenal kandidat kita. Dan di bagian terakhir akan latihan membuat laporan analisa. Laporan analisa tulisan tangan graph-table. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman akan buat satu laporan singkat ya. Laporan singkat padat jelas yang akan memuat semua tentang perkembangan tentang kandidat itu ya. Jadi kita akan lihat dalam satu bentuk laporan graph-table, kita akan lihat sekilas, oh ini trace rate-nya ini, oh ini dia motivasinya ini, rencana masa depannya dia seperti ini, kecerdasan emosi dia, produktivitas dia, dan sebagainya. Kita akan tarik garis ke job description. Jadi job description dari setiap posisi di perusahaan Anda itu juga kalau bisa sudah ada. Supaya memang betul-betul kita koneksikan dan memang akan menjawab kebutuhan dari perusahaan atau institusi Anda. Sehingga kandidat karyawan yang kita rekrut ini betul-betul orang yang tepat, yang memang benar-benar akan memberikan kontribusi atau keuntungan bagi perusahaan, instansi, Bapak Ibu sekalian. Oke. Saya rasa cukup sekian teman-teman untuk presentasi malam ini. Nanti kita lanjut tanggal 9. Nanti teman-teman, nah kalau syarat ikut nanti daftar aja ke Coach Sakti. Jadi saya tutup presentasi malam ini teman-teman dengan pepatah bijak yang mengatakan knowing is nothing, applying what you know is everything. When you take action, miracle happens. No action, nothing happens. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya kembalikan ke Coach Sakti untuk foto bersama. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Coach Mario, luar biasa ya. Saya yakin dan percaya belajar 1 jam ilmu grafologi for recruitment ini sangat kurang banget. Makanya teman-teman silahkan yang berminat ya bisa ikut program kita sertifikasi grafologi for recruitment practitioner and professional. Ini double certification ya. Kalau investasi normal nih harganya hanya Rp1.999.999. Tapi teman-teman ini ada harga promo investasi hanya untuk 100 pendaftar tercepat itu hanya Rp199.999. Silahkan daftar menghubungi ke saya ya, dan itu hanya untuk 100 pendaftar tercepat. Kita akan mulai hari Ahad atau hari Minggu 9 Januari 2022 pukul 15.30 WIB sampai pukul 21.30 WIB ya. Silahkan kalau ada yang minat nanti bisa japri ke saya belajar lebih lanjut. Grafologi for Recruitment Batch 3 Practitioner and Professional ya, live on Zoom meeting double certification. Baik, itu ya Coach Mario dan ini hanya untuk 100 pendaftar tercepat. Oke, kita foto bersama ya Coach Mario. Ya, atau mungkin ada yang ingin tanya dulu 1-2 pertanyaan sebelum foto ya. Silakan. Silakan ada yang mau bertanya teman-teman tuh dipersilakan sama Coach Mario. Ya. Terkait tanggal 9 atau terserah pertanyaan tentang apa saja. Tentang materi, tentang mau pelaksanaan training tanggal 9, silakan. Ya, silakan. Oke, ada yang mungkin masih bingung ya tentang grafologi rekrutmen atau tentang tanggal 9 tentang apa? Oke. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya. Baik. Nah, ini ada nih, Pak Lalu. Halo, ya. Assalamualaikum, Pak Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mario. Ya, silakan gimana? Ya, yang ingin saya tanyakan, seberapa akurat kita bisa menilai tanda tangan orang itu, dari mana kita yakin, oh, apa yang kita tahu itu akurat. Ya. Seperti itu, Pak Mas Mario. Ya, maksudnya ini tanda tangan atau tulisan? Tulisan. Oh, tulisan, ya. Jadi memang akurasinya tadi mungkin nggak ikut dari awal ya. Jadi memang akurasinya itu dari riset Harvard itu 80% sampai 90%. Seperti itu. Jadi memang sudah riset berabad-abad juga penelitian dari Harvard University memang sudah mengatakan akuratannya seperti itu. Dan memang ada 4 area yang tadi saya jelaskan tadi. Jadi area yang kita bisa lihat tapi orang lain nggak bisa lihat. Orang lain bisa lihat
Jadi saya bisa lihat, orang lain nggak bisa lihat, seperti itu. Orang lain bisa lihat, saya nggak bisa lihat. Saya dan orang lain sama-sama bisa lihat, dan saya dan orang lain sama-sama tidak bisa lihat. Nah, jadi itu sudah sangat jelas, nanti akan lebih enak dipraktekkan ya, supaya memang kita betul-betul juga bisa menganalisa sampel tulisan tangan sendiri, seperti itu. Oke, Ibu Nirwati Yapardi juga hadir ya, Ibu Nirwati ini. Halo Ibu Nirwati Yapardi, selamat malam dari Makassar ya, Bu. Oke. Oh, ada pertanyaan di grup, Coach. Mau lanjut apa gimana? Ya. Belum dikeluar. Dari Pak William Chandra, Coach izin bertanya, apakah orang yang seharusnya tulisannya tidak seperti itu, dalam kurung dibuat-buat bisa diketahui? Terima kasih. Iya. Jadi memang dalam grafologi itu kita harus punya sampel sebagai bukti fisik, seperti itu. Jadi grafologi ini bukan sebuah cerita novel ya. Jadi sebuah cerita fiktif, di suatu desa hiduplah seorang gadis cantik dengan modelnya seperti ini, menulis seperti ini dan seperti itu. Jadi grafologi itu memang betul-betul harus ada bukti sampel tulisan tangan. Jadi bukti forensik. Jadi dengan bukti itu kita akan menilai keakuratannya, dianalisa dengan semua pola indikator grafis. Dalam grafologi rekrutmen juga seperti itu. Jadi ini masalah pembuktian ya. Jadi malah ada yang menanyakan, Coach, kenapa itu harus dalam bentuk hitung-hitungan angka seperti itu? Nah, karena begitulah grafologi. Jadi dia ada dasar hukumnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kasus seseorang kriminal, terus dari pihak kepolisian mengundang grafolog, nah berarti ini masalah kemanusiaan ya, masalah nyawa seseorang. Berarti kita harus membuktikannya secara hukum dan secara akurat seperti itu. Jadi syaratnya itu memang seperti yang disebutkan tadi. Jadi sampelnya itu di kertas HVS, nulisnya itu jangan pakai tulis format puisi seperti itu atau format syair lagu. Jadi dia harus dalam bentuk paragraf supaya memang dia menulis sesuai standar internasional, sehingga hasil yang didapatkan itu juga akurat seperti itu. Jadi kalau orang yang nulis-nulis seperti itu ya itu tidak masuk standar seperti itu. Jadi dia harus ada standarnya seperti itu ya, William Chandra. Oke, jadi nanti teman-teman yang Herawati dan juga Farida nanti bisa wapri ke Coach Sakti. Farida ini sudah ada nomor kontaknya Coach Sakti kan? Coach Sakti nanti ketik di kolom chat ya nomornya. Bu Farida udah daftar, Coach. Oh ya, ya. Herawati juga sudah. Ya. Jadi nanti teman-teman Herawati mau daftar. Silakan daftar ke Coach Sakti. Nanti tanggal 9 kita akan kupas lebih dalam ya. Jadi teknik-teknik semua itu ya. Nah, jadi ini pertanyaan terakhirnya sebelum kita close dari Maulida ya. Apa bisa seseorang mengubah tulisan tangan jika sudah tahu karakter buruk tulisan sebelumnya? Dan apakah dalam training akan diadakan minggu ini akan dibacakan tulisan tangan dari peserta? Ya memang. Jadi yang akan ikut tanggal 9, Bu Maulida kalau ikut memang sudah dimintakan ada sampel kandidat. Jadi sampel tulisan tangan kandidat. Seperti itu. Jadi sampel tulisan tangan kandidat ini memang akan ada praktek analisa kandidat seperti itu. Jadi semua alumni saya di kelas-kelas grafologi itu syaratnya harus praktek seperti itu. Nah, jadi nanti kalau soal seseorang bisa mengubah ya, itu nanti ada di kelas umum grafologi practitioner profesional itu akan ada kelas khusus untuk disebut grafoterapi atau signature redesign seperti itu. Jadi nanti akan diredesain ya. Jadi karakternya kurang bagus itu akan dimodifikasi lewat handwriting correction dan signature design. Jadi tanda-tanda itu akan diredesain. Seperti itu Bu Maulida. Baik. Oke, jelas. Cukup ya, Coach ya? Ya, saya kira cukup malam ini. Silakan Herul Anwar. Baik, terima kasih teman-teman. Kita ketemu nanti di Minggu 9 Januari 2022. Kita belajar bersama Grafology for Recruitment, Practitioner and Professional Double Certification ya. Dan ingat ini terbatas sekali hanya untuk 100 pendaftar tercepat ya. Silahkan lebih cepat daftar lebih baik mumpung masih ada harga promo spesial ya.
Baik, sebelum kita akhiri, yuk kita buka video-video kita foto bersama. Semoga sedikit ilmu yang dipelajari pada malam ini banyak manfaat, banyak pencerahan ya yang bisa kita dapatkan dan kedepannya jadi buat kebaikan kita ya. Yuk kita buka video kita foto bersama dengan Coach Mario. Yang bisa buka video boleh buka video. Gimana gaya Coach Mario? Ada 2 layar nih. Kita ada gaya tertentu dari Coach Mario atau bebas? Oke. Kayak pertama sambil nulis aja. Sambil nulis. Oke ya. Jadi ini 2 layar ya. Kita foto 2 kali ya. Jangan lupa senyum ya. Senyum bahasa Jawanya 1 apa sih? Siji. Itu kan ketiga. 1, 2, 3, siji. Sekarang layar kedua ya. Layar kedua siap. 1, 2, 3, siji. Cukup Coach? Mau nambah lagi? Siap, cukup. Thank you, selamat malam teman-teman. Sampai jumpa tanggal 9. Baik, terima kasih Coach Mario. Kita doakan sehat selalu, diluaskan rezekinya, dan dipermudah urusannya selalu ya. Kami tutup program alumni STMI Berbagi untuk Indonesia Bercahaya, Intro to Graphology for Recruitment, Practitioner and Professional dari STMI dengan pantun, kalau ada jarum yang patah, tolong jangan disimpan ke dalam peti. Kalau ada kata-kata kami yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Ada nampan, ada siri, burung irian, bercendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Coach Mario. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu semua. Sehat selalu ya. Izin live Zoom ya. Izin undur diri, Coach. Thank you, bye-bye. Terima kasih. Izin live Zoom ya.